Halo semua, di sini saya akan sharing kembali bagaimana penulisan laporan studi kasus saya secara lebih detail. Jadi, penulisan studi kasus untuk gelombang kami, yaitu gelombang 1 tahun 2023 kemarin, itu berbeda dengan gelombang sebelumnya, di mana di sini kami harus membuat sebuah studi kasus dalam bentuk esai dengan jumlah kata tidak lebih dari 500 kata. Jadi harus pas 500 kata di luar judul. Dan dalam penulisan itu dalam bentuk esai sehingga tidak ada poin-poin tertentu. Seperti saya lihat pada gelombang sebelumnya, itu penulisan studi kasusnya ada menggunakan poin-poin, ada 4 poin. Nah, di gelombang kami itu tidak disarankan, atau dalam peraturannya itu hanya berbentuk esai dan tidak lebih dari 500 kata. Oke, jadi langsung saja studi kasus saya ini berjudul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada isi studi kasusnya. Jadi, sesuai dengan petunjuk penulisan yang pertama, di situ kita harus mendefinisikan satu kasus yang pernah kita hadapi sebagai guru, boleh pada saat pengalaman selama PPL, dan kita menjelaskan apa yang harus kita hadapi dan apa peran kita pada saat itu. Jadi kasusnya di sini ada peserta didik yang punya motivasi belajar yang rendah, yang terlihat dari kurang aktif dalam berdiskusi, dalam satu kelompok hanya ada 1-2 peserta didik yang aktif, dan mencari sumber belajar juga hanya peserta didik tertentu. Sedangkan peserta didik yang lain itu hanya duduk menonton dan terkadang mengobrol dengan teman di sampingnya, membahas hal lain di luar topik yang sedang dipelajari. Kemudian kasus yang lain yaitu antusias peserta didik untuk memahami setiap materi yang ada dalam LKPD juga masih kurang. Karena biasanya peserta didik yang mewakili akan presentasi, dia yang berusaha memahami untuk melakukan presentasi dengan baik. Sehingga dari kasus ini, saya sebagai seorang guru berusaha membantu peserta didik untuk meningkatkan kembali motivasi belajar mereka dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Games Turnamen. Nah, dengan penerapan model ini harapannya dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam diskusi dan presentasi, sehingga semuanya dapat memahami dengan baik apa yang sedang dipelajari dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, kita masuk pada alinea kedua. Di sini kita melakukan refleksi pengalaman tersebut dan menghubungkan dengan pandangan filosofis dan nilai-nilai yang kita yakini tentang pendidikan. Jadi, kita menjelaskan upaya-upaya yang telah kita lakukan untuk menangani kasus tersebut, kemudian kita menghubungkan pengalaman tersebut dengan hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan pandangan filosofis kita tentang pendidikan, seperti tujuan pendidikan, peran gurunya bagaimana interaksi guru-murid, bagaimana lingkungan belajar yang baik. Kemudian kita menjelaskan bagaimana pandangan filosofis dan nilai-nilai yang kita yakini itu mengenai pendidikan ini dapat mempengaruhi pendekatan yang kita terapkan dalam menangani kasus tersebut. Jadi kita menguraikan pembelajaran yang kita peroleh dari pengalaman pada saat kita menerapkan pendekatan atau model untuk mengatasi kasus tersebut. Jadi kita lihat pada alinea berikut. Di sini saya menjelaskan bahwa untuk menerapkan pembelajaran dengan model ini, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik awal menggunakan angket motivasi untuk mengetahui dengan lebih pasti bagaimana motivasi belajar peserta didik pada kelas ini. Selanjutnya,
Dari angket motivasi tersebut, saya merancang pembelajaran dengan menggunakan model ini. Dan dalam pengelompokan peserta didiknya, saya mengelompokkan secara heterogen, sehingga di dalam setiap kelompok terdapat peserta didik dengan motivasi belajar yang tinggi dan rendah saling berbaur bersama. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, saya membimbing setiap kelompok saat diskusi dan melakukan games dengan mengerjakan soal di depan papan tulis, agar dapat memastikan keterlibatan aktif dari semua peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Saya juga memotivasi peserta didik dengan menyampaikan akan ada apresiasi bagi kelompok yang menjadi pemenang, sehingga dapat memacu semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Jadi di sini saya menjelaskan upaya apa yang saya lakukan. Jadi yang pertama saya membuat asesmen diagnostik awal menggunakan angket motivasi, sehingga saya dapat mengetahui dengan lebih pasti bagaimana motivasi belajar setiap peserta didik dalam kelas tersebut. Kemudian saya merancang pembelajaran dengan model yang sudah saya pilih tadi, dan untuk kelompok peserta didiknya itu saya mengelompokkan secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu ada peserta didik dengan motivasi belajar yang tinggi dan rendah itu saling berbaur bersama. Dan dalam proses pembelajaran sebagai guru, saya pastinya terus membimbing setiap kelompok saat diskusi dan melakukan games bersama, sehingga dapat memastikan bagaimana keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Dan juga saya selalu memberi motivasi. Dengan model pembelajaran tim games turnamen ini, akan ada apresiasi bagi kelompok di akhir pembelajaran yang mendapatkan poin tertinggi, sehingga dengan apresiasi ini dapat memicu semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya saya menjelaskan kembali bahwa dalam proses penerapan model pembelajaran ini terlihat bahwa semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Mereka bekerja sama dengan berbagi materi pada setiap orang untuk dapat mencari sumbernya, berusaha memahami, dan berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan setiap soal yang ada pada LKPD. Jadi, melalui penerapan model cooperative learning tipe tim games turnamen ini dapat mengurangi kecenderungan peserta didik yang hanya duduk dan menonton, serta mengurangi kebiasaan di mana hanya satu orang dalam kelompok yang aktif mengerjakan LKPD. Karena melalui model ini, mereka semua dalam satu kelompok saling memotivasi dengan bekerja sama agar dapat memenangkan games-nya nanti. Dalam proses diskusi juga terlihat adanya kolaborasi yang baik antar peserta didik dalam kelompok, di mana peserta didik yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi dapat menyalurkan semangat dan motivasi belajarnya tersebut kepada temannya yang lain dengan membantu menjelaskan jika ada yang belum dipahami. Jadi pada alinea ini saya menjelaskan bagaimana keberhasilan dalam penerapan model pembelajaran yang saya gunakan ini dalam mengatasi kasus yang saya temukan tadi. Jadi saya menjelaskan bagaimana dengan penerapan model ini, ternyata dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya kita masuk pada alinea yang terakhir. Di sini menjelaskan bahwa kita membuat kesimpulan singkat yang merangkum refleksi dan pandangan kita tentang pendidikan. Jadi pada alinea terakhir ini saya menuliskan bahwa pada akhir pembelajaran dapat terlihat bahwa pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe tim games turnamen ini sangat efektif diterapkan pada peserta didik yang mempunyai motivasi belajar yang rendah, dan melalui model ini mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam belajar. Keberhasilan penggunaan model ini juga dapat dibuktikan dengan perolehan skor dari setiap kelompok yang bertanding
di mana semuanya mendapatkan skor di atas kriteria yang diharapkan dan setiap soalnya dapat terjawab dengan baik. Jadi di sini saya dapat mempertanggungjawabkan bahwa benar bahwa penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe Team Games Turnamen ini dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oke, jadi demikian laporan studi kasus yang sudah saya tuliskan. Ini saya sharing kepada teman-teman semua. Ini dari semua isinya ini, semuanya pas 500 kata. Dan ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiarisme. Jadi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi mengenai bagaimana menuliskan sebuah studi kasus. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton.